pagi. Selamat pagi. Silakan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Baik, terima kasih. Perkenalkan, nama aku Dara Iklima Kuswandi, biasa dipanggil Dara. Umur aku sekarang 21 tahun. Terus juga aku tinggal di Cibeber di daerah Leuwi Gajah situ, di Komplek Permatalen. Dan tahun ini alhamdulillah jadi mahasiswa tingkat akhir di Fakultas Kedokteran Unjani. Oh iya, baik. Gimana Kak Dara hari ini? Alhamdulillah sehat. Kalau saudara sendiri gimana? Alhamdulillah sehat. Gimana puasanya lancar? Alhamdulillah lancar. Baik, saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Febrianti Kartika Wira Utama, biasa dipanggil Tika. Saya merupakan mahasiswi tingkat 2 Fakultas Psikologi Universitas Jenderal Ahmad Yani. Pada hari ini, saya akan melakukan wawancara dengan saudara. Wawancara ini bertujuan untuk mengetahui adaptasi perkuliahan secara online. Proses wawancara ini sekitar 20-40 menit. Saudara tidak perlu khawatir, informasi yang saudara berikan tidak akan disebarluaskan karena bersifat rahasia. Hanya saya dan dosen pengampu yang dapat mengetahuinya. Sebagai bentuk laporan praktikum, selama proses wawancara saya akan merekam agar tidak ada kekeliruan dalam pembuatan laporan praktikum. Apakah saudara bersedia? Bersedia. Oh iya, baik, terima kasih. Bisa kita mulai wawancaranya? Boleh. Iya. Virus COVID-19 sudah berlangsung cukup lama. Gimana sih tanggapan saudara mengenai situasi pandemik seperti ini? Kalau menurut saya pribadi, dengan adanya pandemi COVID-19 ini tentunya memberikan dampak yang banyak ya buat beberapa sektor gitu. Terus juga menurut saya kayak dampaknya itu ada dampak positif dan negatif tentunya. Terus tapi intinya tuh apa ya, kalau menurut saya sih lebih cenderung ke dampak negatifnya ya, mungkin karena yang pertama itu kayak jadi banyak orang yang terinfeksi virus COVID-19 dan juga kayaknya terus meningkat gitu kan. Selain itu juga mungkin ekonominya pada turun karena saya lihat tuh banyak banget kayak karyawan yang di PHK lah, terus ya kayak pendapatan pada menurun seperti itu. Terus untuk di sektor pendidikan kayak itu tuh ada suatu apa ya, sistem yang baru yang asalnya belajar secara luring ya, berarti offline, sekarang menjadi online dalam jaringan. Itu sebenarnya mungkin bukan kendala ya kalau buat pendidikan, tapi lebih ke teknik baru yang memerlukan penyesuaian lagi gitu. Jadi mungkin banyak banget yang harus diperbaharui pada saat pandemi ini seperti itu. Oh iya, baik ya. Kan saudara tadi memberikan statement ada dampak positif dan negatif. Kalau dampak positif yang saudara rasakan di situasi pandemi seperti ini tuh apa ya? Positifnya itu kalau menurut saya pribadi nih ya, kayak kita tuh kan karena pemerintah kan melarang kita buat keluar rumah, jadi harus jaga jarak juga segala macam. Jadi kita tuh lebih sering kumpul di rumah sama keluarga gitu, lebih sering kumpul di rumah sama keluarga, kayak makan bareng keluarga di rumah. Jadi mungkin karena dampak positifnya itu adanya dengan adanya COVID-19 ini, kita bisa lebih apa ya, bonding lah sama keluarga gitu, lebih bisa quality time seperti itu. Mungkin itu dampak positifnya. Tapi ini pendapat pribadi ya. Oh iya, terus selama pandemi ini berlangsung, bagaimana kegiatan perkuliahan saudara? Kalau buat perkuliahan pastinya jadi online ya, semuanya di dalam jaringan melalui aplikasi Zoom atau Google Meet gitu. Kalau di FK sendiri, ini tuh kita ada beberapa teknik, beberapa cara gitu ya buat belajarnya. Kalau yang pertama itu kalau buat kuliah atau lecture biasa, kita pakai satu room tuh banyak buat seangkatan, ada sekitar 183 orang tuh kita bareng-bareng kuliah di situ. Cuman mungkin kalau di saya memang diwajibkan buat on cam gitu. Jadi kita memang harus tetap siap, kayak misalnya harus tetap pakai meja, harus tetap dandan gitu ya buat biar bisa on cam gitu kan. Karena juga itu buat menghargai dosennya juga gitu ya. Kalau di saya kayak gitu. Terus kalau misalnya kayak buat praktikum, terus buat disco, buat tutorial, sama buat keterampilan medik, itu dia dibagi-bagi menjadi beberapa breakout room. Dan satu breakout roomnya itu sekitar 13-14 orang dengan satu dosen pengajar gitu. Setahu saya ujian kedokteran kan beda dengan fakultas lain. Nah, gimana sih ujian selama pandemi ini? Gitu. Kalau ujian di FK sendiri kita pakai 2 device. Jadi pakai device di laptop. Itu tuh dari laptop tuh kita buat
mengerjakan si soalnya. Itu udah dalam bentuk MCQ pakai aplikasi gitu, sama dekanat tuh disediakan ya. Terus kalau misalnya tuh lagi tuh HP ditaruh di samping, jadi HP itu buat memonitoring kita buat kayak ngelos ujian gitu loh. Jadi kita tuh join Zoom lewat HP dan kita harus on cam, terus kelihatan juga gitu kayak kita tuh lagi ngerjain apa dan kita lagi ngebuka apa tuh kelihatan. Jadi intinya kayak sebenarnya ujian online sama offline tuh sama aja sih, tetap diawasin gitu. Kayak itu tuh terpantau sama dosennya, dan pada saat misalnya kita lagi ujian terus kita ada gerakan yang mencurigakan pun pasti dosen langsung negur kayak itu nim segini lagi ngapain lah, jadi langsung ketahuan gitu. Oh iya, berarti lebih ketat gitu ya? Iya, lebih ketat ya, bener. Terus gimana sih pendapat saudara mengenai sistem perkuliahan online ini, dan tingkat keefektifannya menurut saudara tuh lebih efektif perkuliahan secara offline atau luring atau lebih ke online? Kalau buat keefektifan mungkin itu relatif ya, pribadi masing-masing. Cuman kalau saya sendiri lebih senang kalau luring atau offline. Karena kalau luring itu kita bisa lebih lebih berinteraksi langsung dengan dosen pengajarnya. Kalau misalnya ada yang nggak ngerti nih materinya, kita bisa langsung nanya, kayak langsung izin dong langsung nanya gitu kan, lebih enak gitu ya. Atau kita mungkin bisa berdiskusi dengan temannya tuh bisa langsung kan, karena sebelah duduknya, atau kita lagi megang bahannya kita bisa langsung ini gimana sih kok nggak ngerti, bisa langsung nanya gitu, langsung diskusi. Sedangkan kalau misalnya online mungkin kendalanya itu karena kita jarak jauh ya, jadi kita harus pakai Zoom atau pakai Google Meet gitu. Itu juga maksudnya kalau saya sendiri sih lebih ke koneksi internetnya yang kurang stabil ya, jadi kayak itu suatu kendala gitu buat diskusi sama teman-teman atau mungkin buat diskusi sama dosen kayak gitu. Jadi itu sih paling kalau menurut saya, dan lebih efektif offline kalau saya pribadi sendiri gitu. Iya. Lebih enak offline. Lebih enak offline, bener. Kan tadi saudara menyebutkan bahwa saudara itu mengalami kendalanya di internet. Nah, selain di internet, apakah ada kendala lain dalam melakukan proses perkuliahan secara online? Kalau mungkin selain dari internet, di gadget juga ya, kayak gadget yang kita pakai gitu. Kayak kemarin tuh kebetulan ini jadi curhat dikit ya. Kemarin jadi waktu awal-awal pandemi itu laptop saya tuh sempat rusak. Jadi kayak itu kendala yang sangat-sangat vital karena itu kan alat belajar saya gitu ya buat kuliah. Dan akhirnya tuh saya kemarin minjem dulu ke laptop ayah dulu, terus kayak pakai dulu laptop yang lama gitu. Buat apa sih? Buat belajar. Mungkin itu ya kendalanya, karena kita kayak harus nyiapin lebih buat belajar gitu. Nah, sedangkan kalau offline kan kita bisa aja langsung datang ke kampus tanpa laptop pun kita bisa kan gitu. Sedangkan sekarang kan harus pakai gadget yang mumpuni gitu. Mungkin itu aja sih. Baik. Nah, kan tadi saudara bilang kalau koneksi internet itu merupakan suatu kendala. Nah, saudara mengatasi hal tersebut itu seperti apa ya? Dan apakah dalam penguasaan materi yang diberikan oleh dosen itu dapat saudara terima atau enggak sih, atau bahkan lebih ngerti atau lebih gak paham gitu? Kalau buat yang pertama dulu ya, buat mengatasi internet itu mungkin saya biasanya tuh menyiapkan tethering cadangan gitu. Jadi kan selain wifi di rumah, misalnya wifi di rumah lagi gangguan nih, nah saya juga menyiapkan kuota tambahan. Lagian juga kan sekarang udah ada kuota di Kemendikbud ya, alhamdulillah gitu. Jadi bisa buat cadangan juga, itu sangat lumayan banget gitu buat Zoom, buat belajar gitu. Terus kalau buat yang tadi materi itu ngerti atau enggak, kalau saya sebenarnya sama aja sih. Maksudnya kuliah offline dan online pun kadang-kadang pasti ada dong ya materi yang nggak ngertinya. Tapi di sini pada saat kuliah online, kalau saya pribadi saya lebih nggak ngerti karena kalau belajar tuh harus ketemu langsung sama orangnya biar lebih ngerti, biar lebih enak ya buat diskusi gitu. Sedangkan kalau online kan kita kayak terbatas dengan waktu lah, yang misalnya ada koneksi internet yang terputus atau apa gitu kan. Nah jadi itu bisa, kalau saya sendiri itu mengurangi tingkat ke penguasaan materi gitu. Jadi harus lebih belajar lagi, dan menurut saya juga selama online ini kita harus lebih belajar mandiri gitu, karena kita nggak boleh ngegantungin ke dosennya aja gitu. Jadi kita harus belajar mandiri juga biar kita bisa ngerti materi tersebut, seperti itu. Oh ya, berarti saudara tuh lebih mengerti materi yang diberikan secara offline dibandingkan dengan online ya? Karena biar lebih enak aja diskusinya gitu. Ya, baik. Nah, apakah saudara dapat beradaptasi dengan perkuliahan seperti ini? Kalau buat beradaptasi sih bisa ya, alhamdulillahnya bisa. Walaupun awalnya kayak sempat kok gini sih, itu sempat aneh kan, karena harus kayak pagi-pagi terus nyiapin laptop dulu lah gitu, segala macem, kayak koneksi internetnya harus stabil dulu, terus kayak harus ngelogin Zoom dulu gitu kan, kayak lebih ribet ya. Cuman lama-lama ya
alhamdulillah sih beradaptasi gitu bisa. Oh iya, baik. Nah, gimana tingkat keefektifan kegiatan perkuliahan saudara yang dilakukan selama pandemi ini? Tingkat keefektifannya sih mungkin tadi yang seperti udah aku cerita tadi, mungkin nggak terlalu efektif ya kalau buat saya sendiri. Cuman mungkin kalau buat orang-orang lain nggak tahu ya, karena relatif juga. Kalau saya sendiri tuh tingkat keefektifannya mungkin karena kebiasaan SKS ya, kalau ujian kayak sistem kebut semalam gitu. Jadi sebenarnya tuh bisa efektif, tapi kitanya aja harus rajin gitu. Tergantung kitanya banget deh kayaknya kalau online ini tuh gitu. Kalau kitanya malas, kita benar-benar gak bisa dapat apa-apa. Sedangkan kalau kitanya rajin, kita bisa dapat ilmu lebih gitu ya, bisa ngerti gitu. Mungkin kalau dari saya sih itu sama kalau mau ujian nih, kalau misalnya mau ujian biasanya saya sama teman-teman tuh suka kayak belajar barengnya tuh lewat Zoom meeting. Nah mungkin bedanya gitu ya, jadi kan kalau biasanya offline tuh kan kita belajar bareng, misalnya di rumah teman kayak sama ya bareng gitu ya, kayak diskusi bareng gitu, atau mungkin di kampus bareng-bareng. Kalau sekarang jadinya itu di online, di Zoom, kita bikin kayak meeting gitu di Zoom, kita belajar kayak kita misalnya ada satu orang nih kayak nge-screen share materi gitu, dijelasin kayak gitu sih, kayak lebih sama kuliah kayak diskusi cuman lewat Zoom gitu. Tapi saudara lebih ngerti atau maksudnya paham dengan materi yang dengan teman-teman saudara saat berdiskusi itu? Kalau saya sendiri pribadi sendiri lebih seneng kalau belajar sama teman-teman, karena kan mungkin bahasanya tuh mudah dimengerti ya kalau sama teman-teman, terus kayak bisa menganalogikan dengan suatu hal gitu. Misalnya kita lagi belajar sistem anatomi nih, kayak kalau teman-teman kan bisa kayak diskusi kayak misalnya coba deh kamu bayangin ini, kayak jadi lebih lebih nerap gitu. Mungkin karena enak juga diskusinya gitu kan. Kalau mungkin kalau ke dosen kayak kita ada yang takut lah, nggak berani, takut salah gimana. Jadi itu juga mempengaruhi sih. Oh iya, baik. Nah, ini kita beralih ke prestasi akademik. Kalau misalnya dibandingkan dengan perkuliahan offline, prestasi akademik saudara itu saat online ini gimana? Kalau dibandingkan dengan offline sebelumnya? Dibandingkan dengan offline, prestasi akademik sih sebenarnya alhamdulillah nggak ada kendala. Maksudnya saya di sini nggak mengalami peningkatan dan nggak juga mengalami penurunan, jadi emang stabil aja gitu. Terus tapi alhamdulillahnya kalau misalnya ujian selalu lulus alhamdulillah. Terus juga kalau misalnya nggak lulus ya ada remet sih, jadi kayak ya udah. Terus juga tapi nggak pernah turun banget tuh, nggak pernah. Jadi kayak ya udah kayak biasa aja, nggak ada perbedaan gitu. Kalau peningkatan mungkin waktu itu pernah ada satu peningkatan, karena kayaknya sebenarnya kalau ujian tuh agak ada untung-untungan juga gitu ya. Waktu itu juga sempat kayak dapat kasus yang kebetulan tuh saya belajar banget, jadi kayak apa ya, bisa gitu, laki aja gitu, beruntung gitu. Dan alhamdulillah gitu. Baik. Nah, saya mau nanya nih, apakah saudara mengikuti kegiatan kemahasiswaan baik sebelum offline maupun saat online sekarang? Kalau buat kegiatan kemahasiswaan, saya ikut beberapa organisasi yang di internal di kampus dan di eksternal di luar kampus juga saya ikut. Sangat aktif ya. Soalnya kalau misalnya belajar doang jenuh nggak sih? Jadi kayak saya diseimbangin sama organisasi gitu. Dan awalnya sih mikirnya takutnya kayak takutnya sibuk gitu loh, kayak anak FH udah sibuknya belajar kok ikutan gini gitu. Cuman pas dirasain ternyata lebih enak ikutan aktif gitu. Soalnya kayak kita mencari hiburan juga gitu. Kalau misalnya lagi jenuh, kita bisa lampiasinnya tuh ke situ gitu, cari hiburan ke situ kayak gitu. Oh iya, baik. Kalau boleh tahu nih, kan saudara aktif dalam kegiatan kemahasiswaan baik eksternal maupun internal. Apa sih benefit yang saudara dapatkan saat saudara mengikuti kegiatan tersebut? Benefitnya banyak banget. Ini sebenarnya saking banyaknya ya, sampai nggak tahu sih mau mulai dari mana. Cuman yang pertama itu pasti relasi sih. Karena kalau misalnya di internal sendiri, kita relasinya itu dapatnya tuh sama kenal sama kakak tingkat, kenal sama adik tingkat, dan kenal sama teman seangkatan yang bahkan kayaknya di angkatan kita nggak kenal, tapi di sini kita tahu gitu. Jadi pokoknya pertama relasi. Terus itu yang di internal. Sedangkan kalau di eksternal tuh kita dapatnya tuh dari luar kampus gitu ya. Kayak sama-sama anak FK di luar kampus Indonesia itu kan kayak banyak banget relasi yang dapetin ya, kayak kenal sama anak UI, kenal sama anak Unpad, kenal sama Unisba, jadi kayak banyak temen gitu. Dan saya juga mikirnya kenapa ikut ini, karena relasi itu penting banget buat pekerjaan saya nanti gitu. Sedangkan kalau saya kan nanti jadi dokter gitu ya, kayak butuh banyak banget relasi. Jadi dari sekarang nih harus sudah memupuk relasi gitu. Itu yang pertama. Terus yang kedua, bisa lebih manage waktu aja sih. Kayak kita
kalau tugas kampus pasti banyak ya, ujian pasti ada dan pasti ya bikin stres lah ya. Terus juga kayak kerjaan organisasi juga kan banyak ya, jadi kayak kita harus bisa manage, kayak misalnya pagi aku mau fokus belajar sampai jam 3 sore misalnya, udah gitu kita istirahat, malamnya baru ngerjain organisasi gitu. Jadi pokoknya kita lebih terjadwal jadwalnya gitu. Iya. Nah, tadi kan saudara sudah menyampaikan benefit selama kegiatan kemahasiswaan yang saudara ikuti. Nah, aku pengen tahu nih, apa sih perbedaan kegiatan kemahasiswaan saudara dibandingkan dengan offline gitu? Kan sekarang online pastinya kan, itu gimana sih perbedaannya? Perbedaannya pasti sebenarnya hampir sama kayak teknik belajar ya, pelajaran yang awalnya tuh kalau offline kita ngadain acara tuh pasti offline di kampus atau mungkin di tempat mana gitu ya. Terus juga kayak misalnya kita rapat tuh langsung misalnya di gedung student center atau di kampus gitu kan langsung. Sekarang mah semuanya tuh di online, di Zoom semua gitu. Terus online itu jadi kita rapat, dari mulai rapat di Zoom, terus kayak gladi acara tuh di Zoom, terus kayak bahkan hari acara pun di Zoom semua. Jadi cuman bedanya sih paling itu aja, kayak yang asalnya di kampus ya di Zoom, paling kayak gitu aja sih bedanya. Terus yang saudara rasakan nih kalau misalnya offline, kegiatan kemahasiswaan itu lebih ramai nggak sih? Oh iya, tentunya kalau dibilang lebih ramai sih enggak ya, lebih ramai yang offline dikarenakan kalau misalnya online itu kita kurang gitu feel-nya. Kayak misalkan kita harusnya acara misalnya ospek nih ya, kan itu ospek tuh penting banget ya, vital gitu. Ospek itu yang asalnya tuh offline, sedang kita kan bisa langsung ketemu nih sama calon mabanya gitu, bisa ketemu langsung, kita bisa ngobrol langsung gitu, bisa lebih kenal. Sedangkan kalau online tuh kita nggak bisa gitu, cuma lewat video call, bisa lewat video doang kan, kita kan nggak tahu ya misalnya orang itu gimana atau gimana sih gitu. Terus tapi kalau menurut aku sih acara yang paling aneh ya kalau jadi online tuh acara kayak pentas seni atau mungkin acara-acara hiburan, karena lebih susah kan kayak yang asalnya kalau misalnya ada band tampil, kita tuh ya udah nggak sih kalau offline tuh kita bisa langsung lihat bandnya tampil gitu ya, bisa ikut joget-joget atau nyanyi segala macam gitu. Sedangkan kalau sekarang online itu susahnya tuh jadi kayak si bandnya tuh kita harus bikin video dulu, video penampilan, harus ditampilinnya tuh di Zoom, dan sedangkan di Zoom itu kita kayak suka bahasanya nge-lag gitu loh, kayak delay gitu kan. Nah jadi itu kendala, jadi mungkin feel-nya aja sih yang nggak dapet, sama mungkin kalau online itu acaranya jadi mudah bosen aja kali ya, karena kan di rumah laptop itu kayak bosen gitu. Berarti banyak kendalanya ya kalau misalnya online. Sama satu lagi paling itu sih internet. Oh iya, balik lagi ke internet. Iya, itu udah paling utama gitu, masalah utama online itu gitu. Iya. Nah, apakah saudara memiliki kritik ataupun saran dalam kegiatan perkuliahan ataupun kegiatan kemahasiswaan selama pandemi ini? Kalau kritik sendiri mungkin di sini saya nggak punya maksudnya nggak ada kritikan, karena saya juga tahu ini susah banget. Mungkin kalau buat dosen-dosen, buat para petinggi di pendidikan juga mungkin mereka beliau-beliau udah muter otak gimana caranya biar itu bisa terlaksana gitu kan. Cuman buat kritik sih kalau saya sih kayaknya ya mau gimana lagi ya, pokoknya iya jalanin aja. Dan mungkin buat teman-teman nih, buat warga Indonesia, tetap aja patuhi aturan protokol kesehatan yang dikasih sama pemerintah gitu. Soalnya kan biar ini pandemi cepat beres gitu kan, kita bisa cepat kumpul offline lagi tanpa masker gitu. Terus kalau buat sarannya mungkin semua acara tuh sebenarnya bisa dijadiin online kok, asalkan kitanya kreatif aja gitu. Terus juga mungkin kalau saya pribadi sarannya mungkin buat teman-teman mahasiswa ya, online itu kita jadi menuntut kita buat lebih jadi orang yang kreatif sama, dan jangan patah semangat, karena kalau kita patah semangat kita bakalan keikutan malas gitu loh, kayak rebahan terus tiap hari gitu kan. Terus juga sedangkan kita tuh perlu banyak kegiatan yang perlu dijalankan gitu. Jadi pokoknya tetap semangat aja, dan jadi harus bisa berpikir kreatif sih, paling itu aja. Iya, baik. Nah, selama proses wawancara tadi saya udah merangkum mungkin saudara selama pandemi ini merasakan dampak positif maupun negatif. Nah, dampak negatifnya mungkin saudara merasakan kayak ekonominya turun, terus banyak juga yang terinfeksi, mungkin jadi takut ya, tambah parno. Nah, ada pun positif. Nah, dampak positifnya yang saudara rasakan itu lebih dekat dengan keluarga, lebih quality time. Nah, iya. Benar. Nah, terus untuk masalah perkuliahan nih, saudara tuh menggunakan aplikasi Zoom untuk kegiatan perkuliahan, praktikum, terus tadi pramet, ujian pun di Zoom, menggunakan Zoom. Nah, kalau ujian itu menggunakan dua device ya tadi ya? Iya, 2 device. Iya.
buat terpantau secara lebih kayak apa ya, lebih bisa terpantau gitulah ya. Jadi mungkin gimana pun caranya nih, walaupun online kita harus bisa tetap memantau mahasiswa lagi ujian gitu. Iya. Nah, terus kalau tingkat keefektifan perkuliahan saudara lebih memilih offline karena lebih mengerti dengan materinya gitu kan. Saudara bisa menanyakan langsung ke dosen maupun ke teman sebaya saudara gitu kan. Nah, terus adapun kendalanya ya tadi ya dari gadget yang tadi rusak terus minjem ke ayah gitu kan. Terus koneksi internet juga ya. Nah, terus dan saudaranya alhamdulillahnya bisa beradaptasi dengan perkuliahan online seperti ini. Alhamdulillah. Nah, terus prestasinya dan itu Prestasi gitu aja lah. stabil ya, Stabil. tidak turun tidak naik. Alhamdulillah. Terus saudara juga merupakan mahasiswa yang aktif ya, aktif kegiatan kemahasiswaan baik di eksternal maupun internal gitu kan. Mungkin itu aja sih saya cukupkan proses wawancara hari ini. Apakah ada yang ingin saudara tanyakan? Cukup. Cukup. Baik. Terima kasih atas kesediaan dan waktu yang telah saudara luangkan untuk mengikuti kegiatan proses wawancara pada hari ini yang berjalan dengan baik. Sekian proses wawancara dan mohon maaf jika ada perkataan atau perbuatan saya yang tidak berkenan bagi saudara. Saya pertegas kembali bahwa informasi yang saudara berikan tidak akan disebarluaskan, hanya saya dan dosen pengampu yang dapat mengetahuinya. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Terima kasih atas kerjasamanya. Sampai bertemu di lain waktu. Semangat terus untuk kita dan sehat selalu ya. Sama-sama.